Adita Marta Vlog. Hai, selamat malam. Saat ini saya lagi ada di studio sambil nunggu skripsi lab. Saya mau kasih beberapa tips buat para voice over talent, khususnya yang masih newbie. Banyak banget pertanyaan yang ada di kolom komentar yang minta caranya gimana sih Kak biar kita-kita yang newbie ini, voice over talent yang masih baru ini, baru nyemplung ke dunia voice over itu bisa menjual suara kita. Nah sekarang ini sebenarnya lebih gampang loh menjual suara dibandingkan dulu nih pada saat saya masih merintis karir jadi seorang voice over. Karena kalau dulu itu kita salah satu cara biar bisa menjual suara kita ya dengan langsung mendatangi studio rekaman gitu ya, atau langsung ke PH-PH, atau langsung ke stasiun TV malah gitu ya. Jadi sering-sering ikutan casting. Tapi kalau sekarang justru lebih gampang nih, karena kan yang namanya media sosial itu udah sangat berimbas efeknya gitu. Dan sekarang juga setiap kita posting di sosial media itu bisa menjangkau yang lebih luas lagi, bahkan bisa mendunia kalau kita kasih hashtag misalnya voice over atau pengisi suara atau voice over talent. Seluruh netizen yang punya kepentingan di dunia voice over misalnya bisa mendengar atau melihat langsung suara kita yang kita posting lewat sosial media. Nah, apa aja sih yang bisa kita share di sosial media kita, khususnya hasil karya suara atau voice over kita? Banyak sih sebenarnya ya. Pertama-tama kamu bisa mencoba take VO dengan hasil karya kamu sendiri, misalnya puisi atau mungkin artikel-artikel yang kamu buat sendiri, atau mungkin coba untuk podcast ya, bisa juga, atau bisa juga berupa audiobook dari cerpen atau novel kamu sendiri yang kemudian diposting lewat sosial media kita sendiri gitu ya. Nah pada saat kita posting, kita udah pede nih gitu ya untuk memposting itu. Jangan lupa untuk memberikan hashtagnya. Kalau misalnya apa yang kita posting itu berkaitan dengan iklan, ya udah kita kasih hashtagnya itu iklan misalnya, atau komersial, atau TV komersial misalnya. Atau kalau mau menjangkau yang lebih banyak lagi, boleh kita kasih hashtag misalnya voice over, atau hashtag voice over Indonesia, atau voice over Jakarta, atau kalau berhubungan dengan dunia dubbing atau dubber ya dikasih hashtag dubber, dubbing dan lain sebagainya. Jadi bisa menjangkau sekelompok komunitas atau orang-orang yang akan kita tuju tadi gitu ya. Atau bisa juga sih dikasih hashtag voice over talent atau advertising atau production house dan lain sebagainya. Oke, nah terus bisa juga sih kalau kamu misalnya mau mengcover iklan-iklan yang udah ada gitu ya, boleh-boleh aja. Tapi ini juga ada pakemnya nih, ada tata keramanya gitu istilahnya ya. Jadi kalau misalnya kamu mau mengcover sebuah iklan yang udah tayang dengan suara kamu, jangan lupa untuk dituliskan keterangannya bahwa ini adalah cover dari iklan yang asli gitu ya. Mungkin kalau kamu tahu siapa voice over talent aslinya bisa dituliskan gitu ya. Voice over talentnya yang sebenarnya adalah misalnya siapa Anita Marta atau Irena Sution atau Bimoki dan lain sebagainya. Atau bisa juga sih kalau lebih oke kamu langsung minta izin ke si pemilik suara asal atau production house atau advertising yang bersangkutan gitu. Sebenarnya kalau misalnya udah lebih pro itu kamu bisa juga untuk gabung di marketplace atau bisa juga gabung di komunitas-komunitas voice over, atau sekarang ini banyak sih ya agent-agent voice over yang akan menjual suara kita. Jadi nanti agent itu akan menjual suara kita ke klien-klien dengan catatan ya mungkin nanti ada presentasi yang akan kita bagi ke agent tersebut. Nggak masalah sih sebenarnya ya gitu ya, karena kita kan tinggal duduk manis, nanti mereka yang nyari gitu ya. Atau kalau mau usaha sendiri ya itu tadi paling gampang sih lewat sosial media. Dari pengalaman saya menjual suara lewat Instagram atau lewat Facebook atau lewat media sosial lain, itu kebanyakan klien akan langsung jatuh cinta sama suara kita ya dari hasil apa yang udah kita suarakan gitu ya di sosial media tersebut. Jadi pede aja deh kalau kamu memang merasa punya kemampuan, punya suara yang khas, punya suara yang mungkin agak beda dengan yang lainnya. Nah itu tuh yang perlu dikembangin, yang perlu di-sharekan di sosial media kita.
ikut komunitas-komunitas voice over atau komunitas-komunitas dubber yang ada di seluruh Indonesia ya. Atau bisa juga ikutan di grup-grup komunitas seperti Facebook, Instagram ya. Ikutan aja karena di situ banyak banget challenge, banyak banget casting-casting yang akan di-share, banyak banget teori-teori, latihan-latihan, terus juga mengembangkan wawasan, terus juga kita akan makin mengenal orang-orang yang bergelut di bidang voice over, dubbing dan lain sebagainya. Jadi kan wawasan kita akan semakin luas tuh. Dan ini yang penting nih. Jadi kalau kita ikutan di komunitas-komunitas itu, kita bisa men-share karya kita juga di situ dan akan makin banyak pelaku-pelaku atau orang-orang yang bergerak di bidang industri atau termasuk juga calon-calon klien yang akan mendengar dan melihat suara kita ya. Dan sekali lagi casting-casting untuk iklan, untuk voice over, program-program TV itu juga akan banyak di-share di situ. Kita harus memanfaatkan itu sebagai sebuah peluang. Yang terakhir ada pertanyaan juga, gimana caranya kalau kita mau bikin iklan sendiri yang nanti akan kita suarakan sendiri untuk diposting di media sosial kita? Gampang. Sebenarnya ada 3 hal yang perlu kamu perhatikan kalau mau bikin iklan sendiri, yaitu PAS atau PAS singkatannya ya. Yang pertama adalah problem, yang kedua adalah agitatif, yang ketiga adalah solve. Problem ini adalah coba kemukakan problem apa yang mau kamu ungkap dari iklan yang mau kamu buat. Misalnya problemnya adalah rambut yang lepek gitu ya, itu problem tuh. Kamu sampaikan di situ di awal iklan, aduh sebel deh punya rambut lepek gitu misalnya ya. Terus agitatif itu adalah alasan kenapa kamu harus segera menyelesaikan problem kamu itu. Misalnya gini, dengan rambut lepek kita nggak bisa tampil sempurna kan gitu. Kita akan ketemu sama yang namanya bad hair day dan lain sebagainya. Dan yang terakhir baru kita sampaikan solusi atau solve dari problem tadi. Nah, kalau kamu mau menghindari rambut lepek, coba deh sampo ajaib ini, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah 3 cara yang paling gampang untuk membuat iklan sendiri yang nanti akan kita suarakan sendiri. Oke, selamat mencoba ya. Sukses buat kalian dan jangan lupa tetap semangat, tetap latihan, yakin bahwa kita punya kemampuan yang akan dilirik oleh klien kita. Bye, Anita Marta pamit.